di sini nih, kita di button ini ya, kita tambahkan yang namanya adalah event handling ya. Oke, kita masuk ke teori dulu. Event handling itu apa? Event handling itu adalah mana nih event handling ya. Nah, ini event ya. Event adalah aksi yang di-trigger oleh berbagai aksi yang lain. Misalnya kayak kita ngeklik tombol ya. Kita ngeklik tombol, kita mengarahkan kursor ke suatu link ya. Itu bisa macam-macam nih. Nah, itu kita membutuhkan yang namanya event di sini ya. Di sini contohnya adalah on mouse over sama on mouse out ya. Nah, yang kita gunakan kali ini adalah event yang namanya adalah on click ya. Oke, misalnya di sini kita tambahkan di mana? Di button ya. Di sini setelah CSS-nya kita tambahkan on. Nah, ini ada on blur, ada on click, ada mode double click juga boleh ya. Keydown, keypress, terserah ya. Misalnya saya tambahkan on click ya. Nah, ini on click. Nah, misalnya kalau tombol itu ditekan, saya manggil ini ada di, saya manggil fungsi hitung ya. Oke, hitung. Saya panggil function hitung seperti ini ya. Oke, kita tambahkan titik koma ya. Seperti ini ya. Oke, kita lihat dulu. Ini walaupun belum jadi sempurna ya. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa ya. Oke, misalnya saya save. Nah, ya seperti ini. Oke, misalnya saya tekan hitung ya. Nah, dia akan keluar akan keluar notifikasi. Konstantanya adalah 6. 6 dari mana? 6 dari sini. Karena saya masukinya 1 min 5 tambah 6 ya. Saya ulangi lagi. Nah, ini kan konstantanya adalah 6 ya. Oke, itu tadi adalah JavaScript yang sederhana ya. 6 tadi adalah karena saya masukin sebuah nilai di formulir ini nih, di field text yang saya kasih nama konstanta tadi. Akhirnya begitu dihitung dia keluar di sini ya, konstantanya adalah 6 ya. Oke, nah sekarang kita coba nih ya. Kita coba memasukkan algoritma numerik. Yang saya pakai di sini adalah algoritma network ya, algoritma Newton maksud saya ya. Oke, kita masukkan programnya tadi. Pengantar aja ya, algoritma Newton itu sebentar nih, mana algoritma Newton ya, supaya kita paham aja ya algoritma Newton. Oke, tunggu dulu ya. Oke ya, supaya kita paham apa yang saya ketikkan, kita belajar algoritma Newton dulu ya. Oke, ini udah ini kayaknya. Oke ya, algoritma Newton itu seperti ini adik. Nah, ini ya. Ini algoritma Newton yang akan saya masukkan ke dalam program saya ya. Nah, ini kan F Pn-1 dibagi F absen Pn-1 ya. Oke. Misalnya saya buat lagi di sini ya. Saya masukkan, nanti saya udah bikin ya hitungnya. Oke, misal seperti ini ya. Saya masukkan dulu sini. Oke ya. Nah, berikutnya saya masukkan lagi program yang ini. Oke ya. Nah ya, misalnya saya masukkan program yang ini ya. Oke, ini insya Allah adik-adik kalau udah yang seperti ini saya nggak perlu ngajarkan lagi ya.
karena di Magnum udah saya ajarkan ya. Bahkan di semester 1 adik-adik sudah berkecimpung dengan algoritma ya. Semester 2 dengan struktur data, lalu dengan OOP. Jadi insya Allah kita udah belajar pemrograman ini 4 semester ya algoritmanya. Jadi nggak perlu saya ajarkan ya. Yang penting di target saya yang ada di sini adalah adik-adik mampu menyatukan algoritma dengan halaman web. Seperti itu ya. Nah, oke, ini algoritmanya. Oke, bisa disalin ya dari atas ke sini, boleh bisa disalin ya. Nah, misalnya alatnya ini saya ganti ya adik. Alatnya ini saya ganti ya. Saya ganti dia menjadi ini. Akar penyelesaiannya adalah C, bukan C lagi ya, tapi adalah X. Karena kalau menggunakan algoritma Newton di numerik ya, maka ini alatnya akar penyelesaiannya adalah X ya. Oke. Nah, misalnya kalau udah seperti itu, kita save dulu ya. Kita lihat hasilnya ya. Nah, kan ini ya. Oke, misalnya ini saya tekan hitung. Nah, ini belum saya run lagi ya. Oke. Saya tekan hitung. Nah, ini langsung dengan menggunakan algoritma numerik didapatkan bahwa akar penyelesaiannya adalah ini 3 ya. Oke, misalnya saya rubah lagi nih. Saya rubah lagi menjadi berapa nih kira-kira ya? Oke, misalnya ini 0 ya. Lalu ini min 9. Ini min 25 deh ya, bisa ya. Lalu saya tekan hitung di sini. Nah, dia akar penyelesaiannya adalah min 5. Coba aja kamu masukin min 5 ini ke akar tadi, dia akan hasilnya sama dengan 0 ya. Oke, apalagi nih, misalnya saya masukin lagi 1 ini ya. Lalu saya masukin di sini 8. Lalu ini min 20 ya. Kita lihat hasilnya ya, akar penyelesaiannya adalah min 10. Nah, seperti itu ya. Kenapa itu bisa muncul adik ya? Kenapa itu bisa muncul keluar hasilnya menggunakan algoritma numerik ya? Karena algoritmanya sudah saya masukin ke JavaScript yang ini. Ini ya, ini algoritmanya sudah saya masukin ke JavaScript nih. Nah, seperti itu ya. Oke, itu tadi kita menggunakan alert ya, menggunakan alert. Alert itu memunculkan notifikasi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin menampilkannya di sini nih? Di akar persamanya ini mau ditampilkan hasilnya, bisa ya. Oke. Nah, makanya kita bisa gunakan yang namanya adalah inner HTML tadi ya. Inner HTML itu ya yang kemarin udah saya suruh di tugas teori ya, tolong cari inner HTML ya. Inner HTML itu yang seperti apa ya. Oke. Nah, ini misalnya ada contoh inner HTML ya. Oke. Ini suara saya masih kedengaran insyaallah ya. Halo. Oke, baik. Nah, ini kita gunakan inner HTML di sini. Oke ya. Nah, ini saya gunakan ini ya. Dokumen get element hasil inner HTML. Oke, misalnya di sini saya tambahkan ya. Nah, ini ya. Ini namanya adalah penggunaan dari inner HTML tadi ya. Nah, ini ada kata inner HTML dokumen ya. Inner HTML ini untuk melakukan perubahan. Lalu di sini ada kata get element by it hasil ya. Hasil ini apa? Hasilnya ID ini ya tadi. Ini kan ada P ID hasil ya. P itu untuk yang ini nih. Untuk desain layout yang ini. Ini kan saya kasih dia yang ini ya. Nah, ini saya kasih dia dengan ID hasil ya. Ini yang ini ya. Ini saya kasih dengan ID hasil yang kotak ini ya. Dengan berbagai macam CSS-nya dia membentuk kotak seperti ini ya. Lalu ini saya kasih ID hasil ya. Oke, nah di sini hasil itu digunakan di inner HTML ya. Nah, dia digunakan di sini.
dokumen.getElement by it hasil inner HTML sama dengan X ya. Oke, kita lihat hasilnya tadi ya, apa yang terjadi di program ini ya. Saya save dulu. Oke ya, lalu kita lihat hasilnya apa yang terjadi di sini ya. Oke, nah di sini kan saya tekan hitung ya. Oke, ini kan ada di sini nih, ada -10 ya. Saya tekan oke. Nah, dia juga akan muncul di sini -10 hasilnya ya. Jadi inner HTML itu fungsinya adalah untuk mengupdate konten dari HTML berdasarkan hasil dari JavaScript. Makanya tadi di sini ada kata inner HTML nih. Nah ini ya, ada kata inner HTML. Mau kamu gunakan di berbagai macam Pak. Di tabel bisa nggak Pak? Bisa. Di tabel bisa ya. Di formulir bisa ya. Terserah ada deh. Inner HTML itu saya ulangi lagi ya. Fungsinya adalah untuk mengubah konten di HTML berdasarkan hasil dari JavaScript. Ya, oke, ini contohnya nih, ya, inner HTML. Ya, oke, misalnya saya main-main lagi nih, saya rubah tadi ini X, ya, ini 0, lalu ini min 144, ya, ini insya Allah hasilnya -12 nih, ya, saya tekan itu. Ya, bentar. X. Oh ya, filter ya. Ini saya lupa. Ini seharusnya 1 ya. Oke, saya tekan hitung di sini. Nah, ini kan keluarnya -12 nih. Nah, ya, ini -12. Oke, misalnya apalagi nih? Misalnya saya rubah 1 ya, di sini 1, lalu di sini saya rubah jadi apa nih enaknya ya? 2AB. Misalnya 21 ya. 21 X-21 misalnya ya. Lalu di sini saya rubah jadi 20. Oke, nah ini keluarnya seperti ini. Ini kita JavaScript itu akhirnya membuat dia suatu website itu menjadi lebih cerdas. Makanya JavaScript dan PHP itu kita kenal dengan sebutan backend ya. Tapi kalau yang kemarin ya, yang UTS itu ya, UTS itu memang saya contohkan adanya untuk jadi front end ya. Jadi UI. Nah, kalau sekarang kita di UTS sampai ke UAS ya, kita akan belajar untuk bikin yang bikin yang backendnya ya. Oke. Nah, misalnya ini ada, saya agak ngawur nih ya. Misalnya saya contohkan di sini, saya akan bikin ngawur ya. Ini misalnya 5 deh. Ya. Kalau saya tekan hitung aja ya. Oke, ini ternyata masih ada ya. Oke, misalnya apa lagi nih? D kuadrat min 4AC. Oke, ini saya tambah aja. Nah, kalau yang seperti ini ya tadi ya, dia akan menjadi error nih ya. Kalau seperti ini ya. Oh, masih ada nih. Apa lagi ya? D kuadrat min 4AC ya. Oke, ini misalnya saya tekan aja 1000. Nah, ini kan error ya. Ini yang bikin error. Kenapa? Karena ini seharusnya nggak ada akar penyelesaiannya tadi ya. 1021 tambah 20 ini nggak akan error. Walaupun kamu tekan, nah dia akan langsung muncul seperti ini ya. Webpack is slowing down your browser. What would you like to do ya? Oke, ini misalnya saya stop aja ya. Nah, ini saya stop ya. Saya refresh lagi. Nah, misalnya saya rubah lagi nih. Karena menurut
teori matematika, ada ya, menurut teori matematika itu persamaan kuadrat itu ditentukan oleh determinan ya, yaitu B kuadrat min 4 AC ya. Selama D-nya ini kurang lebih besar sama dengan 0, maka dia akan punya penyelesaian. Tapi kalau D-nya itu kurang dari 0, maka dia tidak akan punya yang namanya akar penyelesaian ya. Nah, makanya tadi saya masukin ke sini ya, dia langsung error tadi ya, langsung keluar pernyataan karena ini sebenarnya nggak punya akar penyelesaian. Nah, ini bisa kita gunakan dengan menggunakan kata if ya. Oke, misalnya saya sudah siapkan di sini ada D, fungsinya sudah saya siapkan. Oke ya, ini saya gunakan di sini. Oke, misalnya saya rubah. Oke ya. Nah, ini ada kata penggunaan if di sini ya. Saya hitung D-nya dulu. Setelah itu ada if D lebih besar dari 0 ya. Nah, artinya kalau D lebih besar dari 0, dia akan mengerjakan yang tadi ya. Kalau enggak, kalau else, maka dia disuruh mengerjakan yang ini, dokumen gets elemen tidak punya penyelesaian ya, persamaan ini tidak memiliki penyelesaian. Oke, misalnya kita eksekusi lagi nih, kita save ya. Oke, nah setelah itu oke, kita tekan, kita refresh lagi ya. Nah, ini kita masih yang tadi ya, 1021 sama 20 ini ya, sama dengan 0. Tadi kan kalau nggak ada if dengan logika D, ya kan di sini kan akan keluar tidak ada nggak keluar ya, error ya. Nah, sekarang kalau sudah kita perbaiki programnya, kita tekan hitung. Nah, dia langsung mengatakan dia tidak punya penyelesaian. Nah, itu adalah dasar-dasar JavaScript pada ya. Kita baru bikin JavaScript yang sederhana, yaitu untuk membuat suatu software numerik ya. Oke, ada pertanyaan Pak, OOP bisa nggak Pak? Object Oriented Programming? Ya, jelas ya. Bahkan JavaScript ini adalah OOP ya, ya. Contohnya ini, get element by id, ini dokumen ini adalah objek ya. Lalu ada get element by id, itu adalah method ya. Nah, ini value itu adalah propertinya ya. Nah, akhirnya dia jadi variable. Ini OOP nih. Kamu mau mempraktekkan inheritance, polymorphisme di semester 4 ya, kamu masukkan ke sini di JavaScript, boleh, bisa ya. JavaScript itu adalah mirip dengan Java ya. Saya ulangi lagi ya, JavaScript itu mirip dengan Java. Bedanya hanya JavaScript itu dieksekusi di browser, sedangkan Java itu dieksekusi oleh Java Virtual Machine ya. Nah, ini bedanya satu lagi adalah di variabelnya. Kita nggak perlu mendeklarasikan tipe data dari variabelnya seperti di Java ya. Kalau di Java kan kita perlu mendeklarasikan tipe data ya, maka di JavaScript nggak perlu, kita cukup mendeklarasikan ini aja, var a dan lain-lain. Nah, semuanya ya, semua metode-metode yang ada di Java bisa kamu gunakan di JavaScript ini ya. Itu tadi kita baru belajar hanya yang if ya sama while ya. Mau pakai try catch Pak, masukkan, coba aja kalau kamu mau ya. Oke, nah sekarang tugasnya ya, modif software ini ya, cari method ya, tugasnya ya, penyempurnaan softwarenya, cari method yang oke, misalnya saya kembalikan lagi nih ya, 1, misalnya ini 1, ini 0, ini min 25. Oke ya, ini kan keluarannya berkoma-koma ya. Coba cari ya method yang membuat supaya hasilnya ini min 5 ini jangan nolnya jangan banyak, tapi 3 angka di belakang koma aja ya. Cari sebuah method yang membuat supaya min 5 ini keluarannya 3 angka di belakang koma aja. Jadi ini keluarannya hanya min 5.000, jangan semuanya dikeluarin di sini ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah
saya tadi menggunakan JavaScript dengan gaya internal ya. Saya masukkan ke dalam head seperti ini ya. Nah, kalian coba nih cari menggunakan JavaScript tapi yang external file ya, sama seperti CSS kemarin ya. CSS kan external file ya, CSS ya. Nah, sekarang coba kalian rubah supaya JavaScript ini menjadi external file ya. Lalu cari bagaimana menghubungkan file JavaScript yang external file tadi ke HTML ini. Bagaimana? Insya Allah di sini udah saya beritahu nih di teori yang kemarin ya, cara menghubungkannya. Oke ya, nanti silahkan cari di video teori saya ya. Oke, seperti itu ada ya. Itu untuk JavaScript kita ya. Tadi kita udah belajar banyak hal, mulai dari eventnya tadi on click ya, on click itu, lalu variabel ya, lalu ada fungsi ini ya, fungsi hitung ya. Fungsi itu yang dipanggil di eventnya. Jadi event itu membutuhkan fungsi yang dipanggil ya. Nah, ini kita udah bikin fungsinya. Ini ada tipe datanya variabel, lalu ini adalah algoritmanya. Nah, kita juga udah belajar intern HTML nih. Ini untuk mengupdate konten dari HTML ya. Nah, getElement by ID ini digunakan untuk memperoleh data yang dimasukkan oleh user di sini ya. Mau pakai database bisa nggak? Bisa nggak Pak? Bisa ya. Tapi database itu kita membutuhkan satu bahasa pemrograman lain ya, yaitu kalau nggak Python ya, PHP ya. Nanti kita belajar lagi setelah kuis ya. Ya, kita sudah praktikum adik-adik ya. Tugasnya seperti yang saya kemukakan di praktikum tadi ya, ada beberapa tugas yang perlu dikerjakan. Itu kerjakan di Google Classroom ya, kumpulkan maksud saya di Google Classroom. Nanti jika ada pertanyaan, tolong tanya via WA, nanti kita bisa komunikasi via WA untuk setiap pertanyaan yang diberikan ya. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.